Maka tiga aktivitas ini harus dikerjakan oleh setiap mahasiswa absensi. Jadi tidak hanya mengisi absensi, tapi juga harus menyimak video. Nah, tidak hanya menyimak video dan absensi, tapi juga harus bisa menjawab evaluasi atau pertanyaan yang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas virtual saya pada perkuliahan daring mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam merupakan mata kuliah dasar umum atau MKDU yang wajib diambil oleh setiap mahasiswa di setiap program studi di sebuah perguruan tinggi. Untuk teman-teman yang belum mengenal saya, silahkan melihat kurikulum vitae saya yang ada di kolom deskripsi. Baiklah, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan belajar mata kuliah Pendidikan Agama Islam selama 1 semester ke depan. Sebelum kita mulai perkuliahan, maka saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester atau kontrak perkuliahan serta materi dan tema-tema apa yang akan kita pelajari dalam 1 semester ini. Ada satu buku ajar yang akan kita gunakan sebagai pedoman dan pembelajaran dalam 1 semester ini, sebagaimana yang tampil di layar saya ini. Teman-teman yang ada di UWK bisa mendapatkan di toko buku terdekat, di Gramedia atau di Togamas yang ada di Surabaya. Sedangkan teman-teman yang ada di ITAJ bisa mendapatkan di kampus Institut Teknologi Aditama Surabaya. Bisa menghubungi Bapak Koordinator MKDU yaitu Bapak Muhkalamullah atau bisa menghubungi saya secara pribadi. Baiklah, saya akan menjelaskan sebagaimana tampilan yang ada di layar saya ini, yaitu Pendidikan Agama Islam untuk perguruan tinggi umum. Penyusunnya adalah Profesor Dr. Muhtolha MAG, kemudian saya sendiri Dr. M. Arfan Muammar MPDI, dan yang terakhir adalah Dr. Andes Muhkalamullah MPDI. Buku ini pernah mendapatkan insentif buku ajar oleh Kemenristek Dikti tahun 2013. Artinya buku ini sudah memenuhi standar dari yang ditentukan oleh Kemenristek Dikti yang saat ini kembali menjadi Kemendikbud. Pada pertemuan yang pertama ini adalah rencana pembelajaran, yaitu saya yang menjelaskan. Kemudian pada pertemuan yang kedua kita sudah mulai masuk materi. Ya, pertemuan kedua kita akan membahas materi yang pertama, yaitu bab 1 konsep ketuhanan dalam Islam, yang di dalamnya ada subbahasan siapakah itu Tuhan, sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan, konsep ketuhanan dalam Al-Quran, dan pembuktian wujud Tuhan. Kemudian pada pertemuan ketiga kita akan membahas bab kedua, yaitu keimanan dan ketakwaan serta implementasinya dalam kehidupan modern, yang memiliki subbahasan yaitu definisi iman, korelasi antara keimanan dan ketakwaan, tanda-tanda orang beriman, implementasi keimanan dan ketakwaan dalam menghadapi problematika dan tantangan kehidupan modern. Pada pertemuan keempat, kita akan mempelajari tentang hakikat manusia menurut Islam. Ada beberapa subbahasan. Yang pertama yaitu konsep manusia, yang kedua eksistensi dan martabat manusia, yang ketiga, tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Ya. Kemudian pada pertemuan kelima kita akan membahas tentang agama dan hukum. Ada beberapa sub di sini, yaitu pengertian hukum, menumbuhkan kesadaran untuk taat kepada hukum Tuhan, peran agama dalam perumusan dan penegakan hukum yang adil, dan yang ketiga adalah fungsi profetik agama dalam hukum. Pada pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang
hukum hak asasi manusia dan demokrasi di dalam Islam. Materi yang kita bahas sub-subnya adalah hukum Islam, pengertian hukum Islam, sumber hukum Islam, kontribusi umat Islam dalam perumusan sistem hukum nasional, hak asasi manusia, perbedaan prinsip antara konsep HAM dalam pandangan Islam dan Barat, serta demokrasi di dalam Islam. Pada pertemuan ke-7, kita akan membahas bab 6, yaitu etika, moral, dan akhlak. Dalamnya membahas tentang pengertian etika, moral, dan akhlak, karakteristik etika dalam Islam, indikator manusia berakhlak, akhlak dan aktualisasinya dalam kehidupan. Nah, pada pertemuan ke-8 kita akan mengadakan ujian tengah semester. Ya. Tema-tema ini nanti silahkan dicermati, ya, maka nanti akan saya bagi tugasnya, bagaimana bentuk tugasnya dan apa yang harus dilakukan. Maka setiap mahasiswa harus memperhatikan video ini dari awal hingga akhir, supaya paham dan supaya tahu tugas-tugas apa yang harus dikerjakan. Pada pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di dalam Islam. Subbahasanya adalah konsep pengetahuan, teknologi, dan seni, integrasi iman, ilmu, dan amal dalam Islam, kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkannya, implikasi perkembangan iptek dalam kehidupan beragama. Pada pertemuan ke-10, kita akan belajar tentang kerukunan antar umat beragama. Nah, karena Indonesia ini sangat beragam sekali, sangat multikultur, multi etnik, maka bab 8 ini memiliki urgensi yang sangat besar untuk kita bahas. Subbahasanya adalah Islam, agama rahmatan lil alamin, makna ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah, upaya dalam mewujudkan ukhuwah dan menghilangkan penyakit ukhuwah, dan yang terakhir adalah pluralitas agama, bukan pluralisme agama. Pada pertemuan ke-11 kita akan mengkaji tentang masyarakat madani dan kesejahteraan umat Islam. Subbahasanya adalah konsep masyarakat madani, makna masyarakat madani, karakteristik masyarakat madani, peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Pada pertemuan ke-12 kita akan membahas tentang sistem ekonomi Islam. Dalamnya adalah sistem ekonomi Islam, manajemen zakat dan wakaf, prinsip transaksi dalam Islam, perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Khusus pada materi sistem ekonomi Islam di sini ada pembahasan tentang zakat. Maka di dalamnya nanti mahasiswa harus bisa belajar cara menghitung zakat. Bagaimana nisab, bagaimana haul, dan bagaimana mengeluarkan zakatnya. Berapa minimal seorang itu wajib mengeluarkan zakat. Nah, ini mahasiswa harus bisa memahami itu. Juga zakat profesi. Ada banyak macam zakat, nanti akan kita bahas pada pertemuan ke-12. Pada pertemuan ke-13, kita akan membahas kebudayaan dan peradaban Islam. Nah, di dalamnya ada konsep kebudayaan dan peradaban Islam, kemudian nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia, masjid sebagai pusat peradaban. Nah, nanti ada bahasan agama itu sebagai sebuah budaya ataukah agama itu sebagai sebuah peradaban. Itu akan kita bahas pada pertemuan ke-13. Pada pertemuan ke-14, nah ini akan membahas tentang sistem politik Islam. Dalamnya ada subbahasan konsep politik dalam Islam, sistem khilafah dalam Islam, nilai dasar dalam politik Islam, kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional. Nah, dalam bab ini kita akan membahas tentang sistem khilafah dalam Islam. Apa yang dimaksud dengan sistem khilafah? Kenapa Indonesia sudah membakukan HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia yang mengusung khilafah? Sebenarnya bagaimana sistem khilafah yang dalam konsep Islam itu? Nah, akan kita bahas pada pertemuan ke-14. Kemudian pada pertemuan ke-15 ini adalah review materi.
materi mata kuliah PAI secara keseluruhan dari awal hingga akhir. Insya Allah ini nanti saya akan mereview entah melalui YouTube atau melalui Zoom atau mungkin melalui Google Meet dan media platform yang lainnya. Kemudian pada pertemuan ke-16 yang terakhir itu adalah ujian akhir semester. Nah, itu adalah 12 tema yang sudah saya jelaskan tadi, yang kemudian kalau di total dalam pertemuan ada 16 pertemuan, termasuk di dalamnya UTS, UAS, pengantar perkuliahan, dan review. Tetapi materi yang kita bahas ada 12 materi atau 12 tema. Nah, 12 tema tadi silahkan PJMK, penanggung jawab mata kuliah atau ketua kelas, membagi habis kepada seluruh mahasiswa. Artinya apa? Misalkan satu kelas itu ada 24 mahasiswa, maka 12 dibagi 24, satu tema bisa dibahas oleh 2 mahasiswa. Akan tetapi jika satu kelas itu hanya 12, maka satu tema dibahas oleh 1 mahasiswa. Akan tetapi misalkan satu kelas itu hanya 5 mahasiswa atau 6 mahasiswa, maka satu tema, satu mahasiswa bisa membahas 2 tema. Karena apa? Karena tema ini harus kita bahas semuanya. Maka kelas yang besar mungkin bebannya lebih sedikit, sedangkan kelas yang kecil mungkin mempresentasikannya atau membahasnya sedikit lebih banyak. Nah, bagaimana cara menyampaikannya atau mempresentasikannya? Teman-teman tidak perlu membuat makalah. Tugas teman-teman adalah hanya membaca buku ajar yang sudah saya sediakan ini. Maka sebisa mungkin teman-teman itu memiliki buku ini. Entah itu beli di toko buku terdekat atau mungkin meminjam temannya yang sudah memiliki buku, atau mungkin juga bisa meminjam di perpustakaan daerah setempat atau perpustakaan kampus jika teman-teman bisa berkunjung ke kampus. Nah, kalau misalkan lokasinya jauh dari tempat kampus, ya mungkin bisa menggunakan alternatif mengunjungi perpustakaan daerah setempat atau membeli di toko buku setempat. Nah, setelah teman-teman membaca buku ini sesuai dengan pembagiannya, misalkan si A mendapatkan materi yang pertama, maka tugasnya adalah membaca materi yang pertama. Apakah materi yang lain boleh dibaca? Ya, sangat boleh sekali. Tapi yang paling sangat ditekankan adalah materi yang akan dipresentasikan. Ya. Kemudian setelah dibaca, silakan teman-teman membuat PowerPoint terkait materi yang dibaca itu, kemudian dipresentasikan dalam bentuk video seperti ini. Ya, dalam bentuk video seperti ini, kemudian silahkan diupload di YouTube-nya masing-masing. Kenapa harus di YouTube-nya masing-masing? Karena jika nanti video itu saya unggah di Google Classroom misalkan, atau di aplikasi di e-learningnya kampus, di e-learning Dion di kampus, atau misalkan saya upload di WhatsApp, itu akan terlalu besar. Maka cara yang paling mudah adalah diupload di YouTube-nya masing-masing, kemudian linknya diberikan kepada saya. Ya. Maka untuk untuk mengukur apakah teman-teman yang lain memperhatikan betul video itu, maka nanti setiap pertemuan akan saya buatkan pertanyaan dari video yang telah dipresentasikan itu. Sehingga aktivitas daripada pembelajaran daring ini adalah yang pertama, mahasiswa mengisi absensi. Ya, e-learning atau pembelajaran daring ini mahasiswa mengisi absensi. Absensinya di mana? Jika pembelajarannya menggunakan Google Classroom, maka nanti menggunakan absensi yang ada di Google Classroom. Jika pembelajarannya menggunakan WhatsApp, nanti absensinya menggunakan WhatsApp. Jika pembelajarannya menggunakan e-learning daring pakai aplikasi Dion yang di UIK, nanti absensinya di aplikasi Dion itu. Jika pembelajarannya menggunakan YouTube, misalkan menggunakan YouTube seperti ini, nanti silakan mengisi absensi di kolom komentar bahwasanya sudah menyimak dengan baik. Nah,
Setelah itu nanti presenter akan mengupload materi, saya yang mengupload, presenter memberikan ke saya yang mengupload, maka aktivitasnya yang dilakukan oleh mahasiswa adalah menyimak materi, menyimak video. Oke, menyimak video. Dan yang terakhir adalah menjawab evaluasi atau pertanyaan yang sudah nanti saya sediakan di aplikasinya masing-masing. Maka 3 aktivitas ini harus dikerjakan oleh setiap mahasiswa absensi. Jadi tidak hanya mengisi absensi, tapi juga harus menyimak video. Nah, tidak hanya menyimak video dan absensi, tapi juga harus bisa menjawab evaluasi atau pertanyaan yang disediakan. Nah, kemudian pengumpulan materinya atau videonya itu paling lambat H-1 atau H-24 jam. Apa gunanya? Supaya ada waktu bagi saya untuk men-settingnya di Google Classroom, atau men-settingnya di aplikasi, atau men-settingnya di platform yang akan kita gunakan nanti. Ya, maka bersiap nanti supaya teman-teman mempersiapkan hal itu, membacanya. Maka khususnya yang presentasi ke bagian tema yang pertama harus sudah hunting buku ini, ya, menggunakan berbagai macam cara. Kalau memang di IPUSNAS secara online itu ada, silakan mengaksesnya, ya. Tapi kalau tidak ada, maka Anda bisa berusaha dengan metode yang saya jelaskan tadi, ya. Kemudian jika ada dari penjelasan saya ini yang belum paham atau kurang jelas, bisa menghubungi saya nanti melalui grup WhatsApp dan menanyakan kepada saya terkait hal-hal apa yang belum jelas terkait tugas yang saya berikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.